Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baiklah, sebelum melanjutkan pembelajaran bahasa Sunda yang seperti biasanya, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman. Yang pertama, itu ucapan terima kasih atas apresiasi dan atensinya dari teman-teman semua mengenai video tentang belajar bahasa Sunda. Ada dari Jawa, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah-daerah lain di Indonesia. Bahkan ada juga yang dari negara tetangga seperti Malaysia dan lain-lain. Saya beberapa kali mendapatkan komen atau juga pesan dari teman-teman dari Malaysia yang cukup antusias dan merasa tertarik mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Oke, selanjutnya untuk yang kedua yaitu mengenai terjemah ya, caption atau terjemahan mengenai video saya. Untuk caption bisa dinyalakan untuk translate atau terjemah ke dalam bahasa Indonesia ya, sementara ini masih dalam bahasa Indonesia. Bisa dinyalakan di captionnya di YouTube ya. Di settingan YouTube-nya silakan untuk dinyalakan supaya ada terjemahnya seperti itu. Untuk selanjutnya saya ingin memohon maaf kepada teman-teman video episode sebelumnya yang dinilai pembahasannya atau cara bicara saya yang terlalu cepat. Oke, mungkin untuk video-video sebelumnya bisa ditonton dengan mengurangi kecepatan di settingan videonya ya. Tapi untuk kedepannya insya Allah saya akan perbaiki supaya pembahasannya tidak terlalu cepat agar dapat mudah dipahami seperti itu ya. Baiklah, kita lanjutkanlah kembali pembelajaran mengenai bahasa Sunda. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman memberi tips atau memberitahu atau membahas bagaimana sih supaya kita bisa cepat belajar bahasa Sunda, atau setidaknya kita bisa terlihat seperti orang Sunda, atau bagaimana caranya menjadi seperti orang Sunda. Baiklah, untuk menjadi seperti orang Sunda atau belajar bahasa Sunda atau belajar menjadi orang Sunda sebenarnya gampang. Kalau dilihat secara kasat mata, biasanya ciri-ciri dari orang Sunda itu dia dalam berbicara ada nadanya ya. Dalam bahasa Sunda nada bicara itu disebut logat atau lentong seperti itu. Logat atau lentong artinya nada bicara. Seperti kita ketahui kalau orang Sunda itu jika berbicara seperti ada nadanya gitu ya, seperti kumaha damang kayak gitu, kumaha damang, nah atau pada kamana, nah kayak gitulah ya, kayak ada nadanya kayak gitu, kayak lagu seperti itu. Jadi kalau misalnya mau terlihat seperti orang Sunda atau belajar bahasa Sunda atau belajar bergaya seperti orang Sunda, kalau berbicara pakai nada atau lentong gaya orang Sunda. Meskipun kita berbicara dengan bahasa Indonesia, kita bisa juga menggunakan nadanya seperti itu. Kamu mau kemana? Adek dia. Nah, kayak seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau mau belajar bahasa Sunda atau terlihat seperti orang Sunda, selalu menyisipkan kata-kata imbuhan yang sangat khas sekali bagi orang Sunda, yaitu seperti kata teh, mah, atuh, da, nah, kayak gitu. Imbuhan-imbuhan tersebut bisa disimpan di tengah atau di akhir kalimat sesuai dengan situasi atau kondisi, atau tergantung enaknya kita mengucapkan seperti itu ya. Nah, kalau orang Sunda itu tidak lepas dari imbuhan-imbuhan tersebut, seperti kata-kata yang atau kalimat yang beberapa waktu lalu
sempat viral, yaitu da aku mah apa atuh. Nah, itu ada kata imbuhan da, aku mah. Nah, ada kata imbuhan da dan mah dan atuh kayak gitu. Atau misalnya apa aja ya, nama saya Teh Irfan gitu, ada tehnya di tengah. Atau misalnya imbuhan-imbuhan tersebut sebenarnya secara umum tidak mempunyai arti khusus ya secara kata, namun itu bisa berfungsi sebagai penekanan kalimat atau menekankan kepada makna tertentu seperti itu ya. Poin selanjutnya yaitu kita juga harus mengetahui dalam bahasa Sunda huruf vokalnya itu seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Kalau huruf vokal dalam bahasa Sunda itu ada 7 ya. Ada A, I, U, E, O. Ada juga E, ada juga E. Nah, kalau E dan E itu kita juga ada dalam bahasa Indonesia ya, seperti kalimat sekolah dan enak. Nah, itu kan ada perbedaannya E dan E. Nah, tapi ada satu ciri khas dalam bahasa Sunda, yaitu gabungan huruf E dan U. Nah, itu dibacanya E. Nah, itu ada salah satu keunikan orang Sunda atau keunikan dalam berbahasa Sunda yang tidak semua orang di luar orang Sunda itu bisa mengucapkan kata-kata yang mengandung huruf tersebut. Banyak sekali beberapa kata yang dalam bahasa Sunda menggunakan kombinasi huruf tersebut atau huruf vokal tersebut. Seperti nama tempat ada Cicahem, Ciberem kayak gitu ya. Ada juga gelis, geleh, gebis, cedem, lenca, hareup, anjeun, seuneu, reungit, baeud, hasem, lempang, dan banyak lagi contoh yang lainnya seperti itu. Oke, poin selanjutnya bagaimana dalam belajar atau bergaya ada seperti orang Sunda. Banyak yang bilang kalau orang Sunda tidak bisa nyebut huruf F. Eta teh fitnah. Kalau dibilang sih ada benarnya juga ya, karena kalau kita berbicara secara atau bercakap-cakap, ngobrol sehari-hari, kadang pengucapan huruf F itu lebih mendekati kepada huruf P, seperti itu ya. Seperti apa ya, dalam kata-kata atau kosakata dalam bahasa Sunda juga sangat jarang yang menggunakan huruf F. Kebanyakan dia kata-katanya memang menggunakan huruf P ya, seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman atau orang Sunda lainnya, atau bagi teman-teman yang tahu kosakata dalam bahasa Sunda yang menggunakan huruf F, bisa kasih tahu saya di kolom komentar ya. Kalau nama saya ada Irfan ya, bukan Irfan, pakai F. Ya, kata asli dalam bahasa Sunda saya rasa tidak ada atau jarang yang menggunakan huruf F. Kecuali kalau kata serapan ya. Kalau kata serapan dari bahasa lain mungkin tetap ada. Nah, selain huruf F, orang Sunda juga kesulitan atau kurang lancar, atau selain huruf F juga huruf Z ya, huruf Z, karena sama seperti huruf F dalam kosakata asli bahasa Sunda, saya rasa sangat tidak ada atau jarang kosakata yang menggunakan huruf Z ya. Seperti kata zaman dalam bahasa Sunda ditulisnya jaman kayak gitu ya. Mungkin bagi teman-teman Sunda lainnya atau teman-teman
yang lain yang tahu kosakata dalam bahasa Indonesia, bahasa Sunda yang menggunakan huruf Z, oke, silahkan dituliskan di komentar ya. Oke, poin selanjutnya, orang Sunda itu sering meleburkan beberapa huruf dalam satu kata itu sehingga seperti tidak terbaca. Nah, itu juga menjadi salah satu ciri khas atau keunikan orang Sunda ya kalau berbicara. Misalnya dalam penyebutan kata Bandung. Nah, bisa dibedakan mana orang Sunda asli atau orang yang bukan orang Sunda, atau misalnya dengan orang Jawa. Nah, itu berbeda sekali ya. Kalau orang Jawa menyebutkan kata Bandung, sendal itu sangat ketara ya. Huruf D-nya itu di tengah, sendal, Bandung. Nah, itu kan orang Jawa biasanya kayak gitu ya. Nah, kalau orang Sunda itu huruf D sama di tengah kalimat itu kadang-kadang kayak nggak dibaca atau dihilangkan, seperti Bandung jadi Bandung, Senda jadi Sena, kayak gitu. Huruf B juga seperti ember, ember jadi emer, kayak gitu. Selain huruf D, B juga J. Nah, huruf J di tengah itu kadang dibaca seperti tidak dibaca. Misalnya kata panjang, panjang jadi panjang, kayak gitu. J-nya seolah berganti menjadi Y, panjang. Contoh lainnya huruf D di tengah yaitu pondok jadi pondok, pendek jadi penek. Nah, kalau orang Sunda yang asli itu ya gaya bicaranya seperti itu, seolah-olah kata-kata tersebut menjadi hilang. Nah, itulah beberapa ciri khas atau ciri khas atau gaya berbicara orang Sunda atau gaya berbicara dalam bahasa Sunda. Nah, bagi kalian teman-teman yang ingin belajar bahasa Sunda, nah setidaknya kalau misalnya masih kesulitan dalam kosakatanya, mungkin gaya bicaranya bisa diikuti. Nanti bisa menyusul dari kosakata, unda usuk bahasa dan lain-lainnya seperti itu ya. Oke, untuk episode kali ini saya rasa dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sedang dalam proses belajar bahasa Sunda. Oke. Apabila menurut teman-teman video ini bagus atau bermanfaat bagi teman-teman atau teman-teman lainnya, jangan lupa untuk kasih tombol like. Juga jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan di channel saya, dan komen di bawah komentar, bisa masukan, kritikan atau request apa gitu ya, mau bikin video apa. Oke, kalau udah like, comment, subscribe, juga share ke teman-teman kalian seperti itu ya. Oke, jangan lupa juga kalian bisa follow di Instagram saya di @irfansapurudin17. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.